habis tidak sakit hati. Kenapa? Karena hanya titipan. Orang yang yakin semua titipan Allah adanya biasa aja. Dilapangkan, disempitkan sama saja. Dilapangkan syukur, disempitkan sabar. Diambil oleh Allah memang milik yang punya. Ban meletus apa artinya? Kempes, iya memang. Artinya apa ban meletus? Ada rezeki tukang tambal ban. Kenapa bapak rambutan? Maksudnya rambutnya memanjangin. Karena rezeki tukang cukur. Coba kalau rezeki kalau tidak ada yang manjangin, tukang nyukur, nyukurin siapa? Sekali cukur seumur hidup selesai. Allah sengaja melakukan. Kenapa kita tertusuk duri? Rezeki dokter. Gitu. Ringan saja. Jangan berat untuk bayar. Karena kalau sudah waktunya pindah, ya pindah saja, enggak ada masalah. Ya. Kan rezeki pindah-pindah, betul tidak? Nih contoh ya, gajian. Guru gajian atau siapa bapak? Gajian. Berapa lama gembiranya? Sehari. Sekarang mah pakai transfer ya. Dulu mah pakai gepok, pakai amplop. Alhamdulillah. Sampai ke rumah, Bu, gajian. Berapa lama? Gak lama. Listrik, kontrakan, bayaran, dah gitu. Bapak kerja 30 hari cuman bawa dari kantor sampai rumah, kasihin aja. 30 hari kerja tuh memang disembunyikan dikit ya, untuk keamanan negeri, untuk keperluan supaya nggak. Istri berapa lama pegangnya? Habis saja. Ini buat bayaran, bawa ke sekolah. Dulu ini saya ngebayangin yang zaman dulu, sekarang transfer ya. Dulu bawa ke sekolah, setor, habis saja. Di sekolah setorkan lagi ke bank, muter gitu, ya kan? Benar? Cuman begitu. Kecuali niatnya ikhlas, caranya benar, jadi pahala. Jadi jangan berat muter-muter rezeki itu ya. Kadang dikasih, kadang harus dijual, kadang dioperasi. Kemarin ada seorang hamba anak-anak diketeknya, katanya bulu keteknya miring tumbuhnya. Akibatnya jadi luka, infeksi, susah ngobatinnya, dioperasi bulu ketek 29 juta, tapi tetap tenang. Kenapa? Karena ada yang bayarin. Begitulah hadirin sekalian. Halo, itu ada amputasi gratis, mau? Ya, awal kalau ngedengar gratis tuh, ada operasi gratis, nggak usah pengen dibelek hadirin. Rezekinya ngalir ke sini. Sekarang buat dokter, buat yang anestesi, buat beli peralatan, dari sini juga dikirim ke rumah, terus begitu. Makanya nggak usah nempel di hati dunia ini, ya biasa aja. Punya rumah harus dijual, udah nggak ada masalah, jual saja. Jangan lengket dunia ini. Itu kuncinya. Jangan mengagung-agungkan dan jangan lengket. Kalau harus keluar, keluar aja. Ingat kakek-kakek yang awet muda, 80 tahun nih, itu spion, ada yang maling, biarin, beli lagi, gitu. Ini listrik mahal, cabut. Dicabut gelap dong, bayar, beres.
harus pilih salah satu, betul tidak? Masa listrik mau nyala nggak mau bayar? Jangan berat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Dan siapa yang dapat memberi syafaat di sisinya illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah. Enggak ada yang bisa nolong kita. Bergabung jin dan manusia, janji mau nolong, Allah tidak kehendaki, tidak bisa. Semua pertolongan hanya dari Allah. Kalau Allah mau nolong, Allah gerakkan hambanya. Kita sakit, Allah mau menyembuhkan kita lewat dokter, ketemu kita dengan dokternya. Kita sakit, Allah mau menyembuhkan kita lewat obat, kita ketemu dengan obatnya. Nanti diatur oleh Allah. Kita nggak punya uang, nanti ditemukan dengan dokter yang tidak mau dibayar. Kita nggak bisa beli obat, nanti ada obat-obat sisa, nggak mungkin lah ya. Atau obat yang nanti ada obat yang sama, ini saya ada obatnya, pakai aja, diatur oleh Allah. Allah tahu kita nggak punya uang, makanya jangan risau. Sepanjang kita yakin ke Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Nanti Allah ada jalan. Kita punya masalah apa gak terpecahkan, kita minta tolong ke Allah. Hamba Allah, segala jenis hamba Allah ini punya kemampuan beragam. Nanti dipertemukan dengan siapa yang Allah tetapkan jadi jalan pertolongannya. Allah yang atur. Jelas hadirin? Apakah ada yang kebetulan? Apakah ada yang kebetulan? Tidak ada, tidak ada. Seperti pertemuan ini bukan kebetulan. Ini sudah mesti diatur Allah dengan izin Allah. Bapak Ibu kesini selamat, Allah yang atur, Bu. Kalau Allah mau, berapa banyak bis yang jungkir? Astagfirullah, astagfirullah. Jangan sekarang, nanti doanya ya. Kita tidak tahu ini pulang sampai ke rumah atau tidak. Kalau dilindungi Allah, selamat. Makanya terus meneruslah berlindung kepada Allah, karena yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Maaf ya, punya suami jago bela diri, otot kawat, balung besi, leher kabel, wajah asbes. Istri digigit nyamuk, bisa ngejagain? Nggak bisa. Gak bisa. Diare, istri diare, coba gimana? Gak bisa ditakut-takutin tuh bakteri ya. Gak bisa. Gak bisa. Makanya jangan sampai kita luput dari berlindung, berharap pertolongan Allah dalam hal apapun. Bisa kejadian setiap saat. Serius. Apakah ada orang yang sakit gara-gara makan? Jawab. Semalam anak jam 3 kesakitan telinganya. Sesudah diusahakan, tadi dibawa ke dokter, sesudah diteropong, ternyata ada peradangan di sini akibat pilek, virus. Apa yang bisa dilakukan bapaknya di sini? Gak bisa. Virus itu milik Allah. Bayangkan dari sering bersin dari flu, ternyata bisa ke telinga. Gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Kan ibu dari saung Quran. Harusnya ibu lebih tenang. Justru itu belum kuat Surat Al-Furqan ayat 63. Surat Al-Furqan. Ibu baca terus itu ya. Siap insya Allah. Semoga bisa katalar ya. Ibu tahu nggak artinya apa? Belum. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman.
Apabila orang-orang jahil berkata, bersikaplah berkata yang tidak enak, qalu salaman, maka katakanlah sesuatu yang mengandung keselamatan. Itu Bu. Jadi Quran teh bukan buat nembak orang lain, tapi menguatkan iman. Ibu mau tahu nggak rahasianya gimana supaya ibu sabar menghadapi tetangga? Mau banget Pak. Satu, ibu harus bersyukur. Bu, dengerin, ibu harus bersyukur. Ibu harus sabar atau syukur? Sabar dan syukur atuh A. Ya, ibu harus bersyukur karena bukan ibu yang jadi beliau, ya kan? Iya iya. Jadi kalau lihat dia nyebelin misalkan, alhamdulillah ya Allah, bukan saya yang ditakdirkan seperti itu. Ibu mau ditukar enggak? Enggak mau A. Enggak, jadi ibu bagian seperti dia gitu, yang dia bagian seperti ibunya. Mau ditukar enggak? Enggak A, takutnya itu teh ujian ke saya tiap hari kayak gitu, bisi saya jadi apes gitu. Dengerin dulu ibu. Ibu kalau lihat beliau, ibu bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah saya engkau selamatkan dari perbuatan seperti itu. Satu, beliau itu ditakdirkan Allah ujian bagi ibu. Ujian keimanan, ujian kesabaran, ujian syukur. Hadirnya beliau teh bermanfaat buat ibu. Ibu punya dosa tidak? Punya atuh A. Sedikit atau banyak? Banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali. Nah, beliau tuh hadir untuk menggugurkan dosa ibu. Alhamdulillah. Makasih A. Belum selesai Bu. Karena persepsi ini Bapak. Lihat, alhamdulillah ya Allah. Ini tauhid. Engkau lindungi saya dari sikap begitu. Alhamdulillah ya Allah, engkau beri contoh perilaku buruk yang jangan saya tiru. Saya bertekad tidak mau berkelakuan seperti ini. Ilmu, benar? Alhamdulillah ya Allah. Karena kan ngomongnya enggak enak, wajahnya enggak enak. Semua yang enggak enak itu penggugur dosa. Ini saatnya saya digugurkan dosa. Apalagi balan tafakur, ya Allah. Jangan-jangan saya diberi tetangga seperti ini. Karena dosa saya banyak. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu karena perbuatanmu sendiri. Jadi ada dosa kita yang membuat tetangga. Alah, beli ararato. Gini ya Bu, yang lain gak usah ikut campur. Ini bukan masalah dosa ibu, tapi kita mikirnya begitu. Yang tadi mu puas itu dengki namanya. Senang lihat orang lain kepepet. Itu ada balasannya loh Bu kalau nggak minta maaf. Minta maaf. Oh, udah minta maaf. Takut dia ada yang ngebales. Ya nggak? Mau dipindahin tetangganya ke ibu. Makanya jangan ikut campur dengan urusan orang. Ibu ini oleh Allah mau digugurkan dosanya. Ibu ini oleh Allah akan diberi jalan tafakur supaya jadi lebih baik. Ibu ini akan dikasih pahala yang mungkin tidak terkejar oleh sholat dan saumnya. Ibu akan dikasih kemuliaan buah dari sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Sepanjang ibu sabar, sepanjang itu Allah bersama ibu. Kalau ibu enggak mau sabar, berarti enggak mau sama-sama Allah. Siap A. Mudah, nanti Allah yang memindahkan ya. Mungkin di hatinya dibuat lembut, lihat ibu kayak gini. Mau tahu amalannya yang terpenting Bu? Bukan ngedoain ayat kursi buat beliau. Istighfar yang banyak. Baca surat Al-Baqarah di rumah ya. Ya, siap. Tamat supaya ibunya ditenangkan. Amin, makasih A ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang lain juga mirip sebetulnya masalahnya. Ada yang suaminya kayak gitu, ibu mah mending tetangga saya mah sekamar bu. Ada yang anaknya, ada yang orang tua, ada yang mertua, ya kan? Ada yang adik. Setiap orang yang hadir ini punya kapling ujian masing-masing. Nah, selesai segitu. Baitul Quran Darut Tauhid menyelenggarakan 1 madrasah Al-Quran setingkat SMP SMA. Ini Darut Tauhid ini ada Baitul Quran yang kalau mesantren di lembaga ini ya nanti sama tamatannya punya ijazah sendiri. STQ Takasus khusus bagi yang mau menghafal Quran. STQ mahasiswa di Bandung yang ingin menghafal Quran sambil kuliah bisa gabung. STQ karyawan yang mau dekat dengan Quran bisa masuk di sini. SMA plus tahfidz, program SMA-nya 4 tahun, setahun pertama menghafal Quran. Dan yang keenam STQ kader pengajar, yaitu orang yang belajar tahfidz nanti bisa mengajar. Silakan daftar ke Darut Tauhid ya. Terima kasih hadirin. Satu aja ya, pertanyaannya udah dari tadi jawaban terus. Selamat jalan ibu-ibu pulang ke tempat masing-masing. Baca Quran dengan terjemahnya ya. Jangan sampai kalau kita baca Quran tidak terjemah ada pahala, ada tadi pahalanya kalau ikhlas. Kalau baca Quran dengan terjemahnya maka selain dapat pahala juga dapat hidayah, petunjuk. Ini lebih penting. Ya, seperti kita pergi ke suatu tempat, kalau ada yang menunjuki akan lebih mudah. Kita tahu alamat, tapi lebih mudah kalau kita dituntun sampai ke alamat. Mari kita bersedekah sambil kita membaca ayat-ayat Quran, di antaranya Fatihah, ayat kursi. Ya, silakan. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada ya? Tadi Marifat itu. Udah kota. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Adik-adik berdoa dulu ya. Ikut berdoa ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Duhai Allah yang Maha Menatap, wahai Allah yang menakdirkan kami bisa berkumpul, wahai Allah yang Maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Ya Rob, jadikan majelis ini seperti yang Engkau janjikan, majelis penuh dengan ampunan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni sebusuk apapun diri-diri kami, sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni kami ya Allah, dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami perbuat.
padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, kuatkan iman kami agar bisa menjauhi maksiat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Tolong ya Allah, mudahkan bagi kami untuk meninggalkan kemaksiatan. Kuatkan diri kami agar tidak terjerumus ya Allah. Lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan, dari syahwat yang menjerumuskan, dari amarah yang membinasakan. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, mungkarnya amal, mungkarnya hawa nafsu, mungkarnya penyakit. Tolong kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak mungkin kami bisa menghindari dosa tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Tidak mungkin kami bisa berbuat baik tanpa pertolongan-Mu ya Karim. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Tolong ya Rabb, kuatkan iman, muliakan akhlak. Titipkan kepada kami keturunan penyejuk hati ya Allah. Lindungi dari perbuatan durhaka dan hina. Lindungi keturunan kami dari kehinaan fid dunya wal akhirat. Jangan biarkan satupun di antara kami su'ul khotimah. Jangan biarkan satupun di antara kami diazab di alam barzah. Jangan satupun di antara kami jadi ahli neraka ya Allah. Engkau penyelamat, pelindung yang maha agung. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin ya Allah. Tolong saudara kami di Palestina ya Karim. Kau menyaksikan segala-galanya ya Qahar. Siapa lagi yang bisa melindungi, menyelamatkan, mencukupi, memerdekakan saudara kami selain Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jangan biarkan satupun yang bergelimang dosa kecuali Engkau ampuni, yang resah gelisah kecuali Engkau tentramkan, yang diselimuti aib kecuali Engkau hapuskan. Jangan biarkan yang berhutang kecuali Engkau lunaskan. Jangan biarkan yang berhajat kecuali Engkau kabulkan. Rabbana taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Mohon maaf
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Adek. Antapani sengaja